November, teman-teman ya, nggak kerasa banget udah November, ya kan? Ayo yang masih pada mager, masih belum pada ngapa-ngapain, ya kan? Dan merasa belum melakukan perubahan apa-apa, let's go, ya kan? Mumpung teman-teman ya, mumpung masih sebulan lagi dan ya, sebulan ya, sebulan 2 bulan nggak sih? Menuju ke tahun baru gitu loh, teman-teman ya. Jangan sampai ntar udah tahun depan ya, tahun baru ya, udah tahun berlalu gitu kan, tahun ini berlalu, kalian pas refleksi diri gitu di tahun baru, pada pakai adegan penyesalan gitu kan ya, sinetron gitu. Ya begitulah teman-teman ya, karena emang penyesalan tuh datangnya belakangan ya kan. Kalau misalkan di depan datangnya apa coba gitu kan ya, namanya jadinya pencegahan ya gak sih. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, langkah-langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya November ini jadi lebih baik dan lebih baik lagi buat kamu. Oke, yuk barengan sama Oracle Card Indonesia kita baca sekarang ini buat teman-teman Capricorn ya. General reading umum buat siapa aja boleh, cross watcher juga boleh. Silahkan masuk ke sini, silahkan ngedengerinnya dengan happy ya. Selama ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif, boleh ya, karena outcome-nya pun juga bakalan jadi positif buat kamu. Afirmasikan yang baik-baik teman-teman ya. Oke, this is not timeless reading ya, ini monthly reading. Jadi buat teman-teman yang mau timeless reading, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia Soul Story ya, ke sana teman-teman. Oke. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Yes, right. Kita baca buat kamu teman-teman Capricorn. Kita lihat overall dulu ya teman-teman ya. Overall di bulan November ini, overall ya buat kamu di bulan November ini buat teman-teman Capricorn. Oke. Ada love, ada attachment. Love is far away, yang long at me. Oke, ada love di sini, ada cerita-cerita tentang cinta, tapi yang terpenting adalah belajar sayang sama diri ya, karena ini yang paling awal teman-teman ya. Sebelum kita bisa sayang sama orang lain ya, sayangi dulu diri kamu. Gimana caranya ya sayang sama orang lain, orang sama diri kita sendiri aja kita nggak sayang, nah kan ya susah. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada orang yang bilang I love you gitu kan ya, I love you gitu kan, I cannot maksudnya I can't live without you gitu kan, I can't live, hey. Ya kan, jangan percaya kalau misalkan sama dirinya sendiri aja dia nggak ngerawat, dia nggak peduli gitu ya. Jangan percaya sekali-kali teman-teman ya. Indikasinya gampang ya, ketika kamu sayang sama orang gitu kan ya, lihat orang tersebut teman-teman, kalau dia adalah orang yang memperhatikan dirinya dengan baik ya, jadi tidak membiarkan dirinya kelaparan gitu kan ya, sayang sama dirinya, olahraga ya, peduli gitu kan ya, itu sayangilah orang yang seperti itu. Karena dengan dia sayang sama dirinya sendiri, dia nggak akan kesusahan ya untuk bisa sayang sama orang lain seperti itu. Bedain ya, sayang sama diri sama egois ya teman-teman ya, itu berbeda, definitely different ya. Benar-benar berbeda, pakai banget. Nah, di bulan ini juga jangan terlalu gampang baperan teman-teman ya. Ini ada potensi-potensi kamu gampang banget kebaperan atau kebawa perasaan ya. Jaga mood kamu tetap tenang, tetap stabil ya, karena kalau misalkan moodnya ini nggak karuan, pasti ada aja kejadian-kejadian yang bikin nggak karuan juga gitu. Emang mau kayak gitu? Nggak mau kan ya, jadi jangan ya. Jaga pergaulan juga tetap positif ya, karena ada potensi-potensi seperti itu ya, gampang kebawa perasaan gitu kan ya, takutnya nanti kebawa sampai ke pergaulan yang kurang baik ya, seperti itu. Dan belajar sayang, merawat diri ya, mencintai apa yang kamu kerjakan supaya hasilnya pun juga jadi maksimal kayak gitu ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita beberapa orang mungkin ya sayang sama orang tapi ada pengkhianatan di sana ya. Ini ada cerita-cerita seperti itu, tapi nanti kita gali lagi ya teman-teman ya di relationship ya, seperti ini. Dan ada attachment ya. Kalau dilihat di sini, attachment ini tentang apa sih teman-teman ya? Attachment Capricorn ya, Capricorn cerita-cerita tentang Saturnus. Ada potensi-potensi ya, tadi udah diingetin di awal ya, jaga pergaulan kamu supaya lebih baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik, karena ada potensi di sini ya. Ada potensi di mana kamu akan memilih jalan yang kurang baik. Jadi teman-teman gini,
Alam semesta nggak pernah yang namanya janjiin kamu gitu kan ya untuk hidup kamu tuh yang gampang mulus gitu kan ya, wah, atau nggak menjanjikan kamu untuk bahagia gitu ya, nggak ada janji-janji kayak begitu, tergantung sama kita ya sendiri. Tapi ya selalu akan diberikan jalan, selalu akan diberikan solusi ya ketika masalah yang kamu hadapin itu datang gitu. Jadi sepaket datangnya, jadi nggak mungkin yang namanya datangnya belakangan tuh, nggak mungkin teman-teman. Jadi datangnya pasti bersamaan. Kenapa kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat solusinya itu dengan jelas? Karena kita sibuk banget dengan pikiran kita sendiri, sibuk banget gitu kan ya dengan hal-hal yang terjadi gitu, dan malah ribet gitu ya, bukan yang ngelihat dengan jernih, itu malah ribet sendiri. Nah, ayo selalu pilih jalan yang baik dalam hidup kamu di bulan ini ya, belajar untuk lebih fleksibel, lebih lentur lagi, ngelihat dari sudut pandang yang luas ya, lebih terbuka lagi ngelihat hidup. Karena ini bisa jadi ya di bulan ini pekerjaan kamu mungkin lagi gila-gilanya banget gitu kan ya, sedangkan emosionalnya atau karena capek gitu kan jadi kebawa perasaannya juga gampang ya. Hati-hati terjebak kesenangan sesaat ya, pergaulan sih ya, ini lebih ke pergaulan di bulan November ini, perlu banget yang namanya disortir baik-baik gitu. Ya. Artinya bukan kita pilih-pilih temen harus yang kayak gimana dan sebagainya ya, tapi kalau misalkan kamu di satu pergaulan dan pergaulan itu nggak bawa kebaikan buat kamu ya, kenapa harus gitu ya, seperti itu. Sabar nih ya, kebawa perasaan di bulan ini ya mengakibatkan kamu mesti belajar sabar, belajar melepaskan, karena bisa jadi karena pekerjaan ataupun karena apapun itu ya, stressingnya kamu lagi tinggi, gampang banget yang namanya kebawa pikiran. Nah ini dia ya, bagusnya kalau pikirannya kamu dijaga tetap adem teman-teman ya, tetap tenang ya, kamu bakalan bisa ngelihat peluang itu dengan baik, karena peluang itu ada banyak banget ya di bulan ini. Tapi kalau misalkan kamu keburu-buru ya, kebawa perasaan, peluangnya hilang ya. hilang ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Oke. Jangan ditunda, kalau ada apa-apa segera selesaikan ya, seperti itu. Oke. Right, sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu ya. Keuangan nanti juga ada ini ya teman-teman ya, relationship dan juga untuk kesehatan. Kita menuju ke langkah-langkah yang sebaiknya diambil ya supaya keuangan kamu membaik. Apa sih langkah-langkah yang sebaiknya kamu ambil supaya keuangan kamu membaik? Apa itu ya? Kita lihat ada transformation, illusion, dan juga ada reality. Okay. Into the unknown. Into the unknown. Oke, ini buat keuangan kamu. Yang jelas belajar bersyukur ya kan, belajar bersyukur ya. Bersyukur itu dimulai dari hal yang paling kecil ya, dari hal yang paling kecil. Apa sih yang kita sudah punya gitu ya, diberikan alam semesta ini dengan sudah ada gitu ya di dekatnya kita, itu yang perlu disyukuri teman-teman ya. Jangan kita fokus ke nggak punyanya kita gitu kan ya, atau kekurangannya kita terus, yang ada malah ya nggak bisa bersyukur gitu ya, malah justru akan selalu mengeluh terus-terusan. Oke. Di bulan ini buat keuangan kamu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang masih bisa diselesaikan dengan cepat ya selesaikan gitu kan, jangan menunda-nunda sesuatu hal ya. Kalau bisa mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan teman-teman ya, dan bisa berjalan gitu kan ya, jangan ditunda gitu. Toh nantinya juga ya tetap aja harus diselesaikan gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan ditunda ya, kalau misalkan ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan atau tugas yang harus diselesaikan ya, selesaikanlah ya, seperti itu. Selesaikanlah dengan baik ya. Ada illusion di sini ya, ada illusion di sini. Hati-hati terjebak ilusi ya di keuangannya kamu ya. Berangan-angan boleh nggak sih ya, gitu kan. Bercita-cita boleh gitu kan, kamu punya cita-cita boleh, kamu punya yang namanya sesuatu yang kamu kejar dalam hidup juga boleh. Tapi teman-teman ya, berangan-angan tanpa kamu melakukan apa-apa, atau berangan-angan di satu hal yang kamu tahu itu di luar dari kapasitasnya kamu, ini justru yang akan membuat kamu jadi
begitulah gitu ya. Ini sebabnya ada gratitude di sini ya, belajar bersyukur. Jangan fokus sama hal-hal yang membuat kamu melayang-layang gitu, tapi malah justru menghancurkan ya. Dan fokus saja sama apa yang sudah didapatkan pada saat ini gitu kan ya. Berusaha yang terbaik iya gitu kan, dan realistis teman-teman ya, mesti juga realistis. Gak bisa yang namanya kita memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu itu di luar dari kapasitasnya kita, seperti itu ya. Jadi lakukan pekerjaan yang nyata yang bisa dilakukan sekarang gitu kan ya. Jangan cuma di awang-awang doang atau angan-angan doang gitu ya. Idealis boleh, punya cita-cita boleh, tadi kita udah bahas ya itu ya teman-teman ya. Punya mimpi juga boleh ya, nggak ada yang larang teman-teman, tapi tetap kita juga mesti lihat kenyataan ya. Ada hal-hal yang mungkin kamu sedang tunggu gitu, hal-hal yang mungkin ini masih jauh gitu kan ya dari kenyataan yang ada pada saat ini ya. Balik lagi bersyukur gitu, karena kita nggak pernah tahu ya rahasia dari alam semesta ini nantinya akan seperti apa. Yang jelas berdoa dan berusaha pastinya seperti itu ya. Oke, ini buat keuangannya kamu ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan menuju ke langkah-langkah yang sebaiknya diambil ya untuk kesehatan. Langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk kesehatannya kamu, ada secret, ada sukses, dan juga ada emotion di sini. Kesehatan kamu. You got me feel like Yang jelas untuk kesehatan teman-teman, hati-hati sama sakit yang kamu sepelekan selama ini gitu ya. Jangan dianggap enteng kalau itu udah berulang ya. Apalagi contoh kalau misalkan sakit kepala nih gitu kan, minum obat aja udah oke gitu kan, hilang gitu. Tapi sakit kepalanya nggak kunjung berhenti, malahan semakin sering intensitasnya ya. Ini ya teman-teman ya, ayo segera diatasi gitu ya. Dan ya sibuk kerja boleh, sibuk melakukan apa-apa juga boleh, tapi tetap yang namanya prioritas utama adalah kesehatan, itu benar teman-teman ya. Jadi akhirnya kalau misalkan kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri, buat apa ya kerja mati-matian gitu kan, hasilnya nggak bisa dinikmati. Karena apa? Karena kecapean, karena sakit gitu kan ya. Jadi nggak bagus ya kan teman-teman. Ya, jadi ayo seimbangkan ya, jaga diri. Sibuk kerja boleh, tapi tetap yang namanya perhatikan diri juga penting ya, seperti itu. Lalu jangan hanya mengejar keinginan ya, lupa kesehatan teman-teman. Jangan semena-mena sama badannya kita ya, karena badannya kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sama orang lain juga gitu ya. Go with the flow ya, beban-beban pikiran dan sebagainya kalau memang bisa dilepaskan, lepaskan ya. Belajar buat jujur juga, kalau emang capek bilang capek, itu jangan maksa. Jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar dari ya kapasitasnya kamu sebagai seorang manusia gitu ya. Ada potensi-potensi ini ya, buat teman-teman yang melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, keluar manapun ya teman-teman ya. Jaga kesehatannya lebih ekstra daripada yang biasanya. Oke, ini buat kesehatan. Sekarang kita akan menuju ke langkah-langkah yang sebaiknya diambil buat relationship kamu ya teman-teman ya. Relationship kamu buat teman-teman Capricorn. Wisdom, freedom, ego. Isolation, secret, dan juga ada moment. Oke. Belajar lebih tulus ya, yang jelas belajar lebih tulus. Kalau misalkan kita berpasangan dengan seseorang tapi kalkulator kita tetap jalan, nah ini yang susah teman-teman ya. Kita bakal nyusahin diri sendiri dan nyusahin orang lain juga gitu. Ya, yang jelas belajar lebih tulus lagi ya, belajar lebih tulus. Bukan berarti kamu sekarang nggak tulus, tapi kalau kamu masih hitung-hitungan gitu dan masih mengharap bahwa aku udah gini nih, kamu dong gitu kan, kamu dong berusaha dan bla 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 bla. Nah ini artinya kamu masih pakai kalkulator, masih hitung-hitungan ya. Di belajar tulus karena bisa jadi di bulan ini ada kompor nih di hubungan kamu yang sedang menjalani relationship ya, ada kompor gitu. Kalau misalkan kamu gampang keikutan kompor gitu ya, ya bisa jadi hubungannya panas banget gitu kan ya. Jadi ya lihat secara nyata tuh seperti apa, jangan gampang terhasut gitu ya di hubungan kalian ini, seperti itu. Dan akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk refleksi diri gitu ya. Jangan gampang dengerin orang lain, tapi dengerin kata hati kamu yang paling dalam, itu akan jauh lebih oke ya. Karena bisa jadi buat kamu yang
yang berpasangan dengan seseorang gitu kan ya, kadang-kadang ini susah ya. Ini ada ego di sini ya, belajar untuk mendengarkan karena ini ya sama-sama egois ya, sama-sama egois, sama-sama keras, sama-sama mau yang terbaik gitu kan ya. Tapi justru mau yang terbaik ini malah bikin perkara gitu, dua-duanya maunya yang terbaik gitu, terbaiknya menurut versinya masing-masing ya. Ini nggak nyampe gitu, nggak nyambung gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang ya sedang jomblo-jomblonya tapi lagi PDKT-an dengan seseorang gitu kan ya, kudu siap, kudu pertimbangkan lagi baik-baik ya. Karena di satu sisi ya kepinginnya berpasangan, kalau ngelihat orang lain gitu kan ya, kayaknya enak ya ada yang merhatiin dan bla 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 gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang namanya ketidaksiapan ketika berpasangan dengan seseorang, karena pastinya akan ada aturan-aturan yang berlaku ya guys ya. Ya, jadi buat kamu kalau memang udah pasti mau barengan sama seseorang ya harus siap gitu kan ya dengan resiko yang terjadi itu apa aja ya, seperti ini. Ada beberapa rahasia-rahasia yang terkuak ya di bulan ini di hubungan kalian ya teman-teman ya. Buat kalian yang menjalin satu hubungan dengan siapapun gitu kan ya, belajar lebih terbuka, renungkan terlebih dahulu, jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan sesuatu hal yang kamu tahu nantinya akan jadi penyesalan ya. Alright, belajar menghargai momen, belajar menghargai pasangan juga. Jangan merasa yang paling tahu ya tentang apa yang terbaik untuk hubungan ini nih seperti apa. Oke ya. Ini buat kamu teman-teman ya di bulan November ini ya. Semoga bulan November ini buat kamu semua teman-teman Capricorn ya berlalu dengan baik, berlalu dengan bagus ya, berlalu dengan lancar teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di next month ya, dan semoga bulan depan jauh lebih baik daripada bulan sekarang yang juga baik. Tetap semangat ngadepin hidup ini ya teman-teman ya. Tetap semangat apapun yang terjadi, seperti apapun hari-harinya kalian, seperti apapun bulan ini ya untuk hidup kalian, tetap semangat ngadepinnya ya. Kita jumpa lagi dengan pemahaman yang berbeda nantinya ya di next month. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.